pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita memanajemeni kimiawi persarapan kita itu supaya selalu bisa menghindari dosa dan motivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang mendatangkan pahala dan ridho dari Allah SWT. Nah, jika Anda penasaran, ingin tahu seperti apa jawabannya, silahkan simak hingga tuntas supaya tidak gagal paham dan dapatkan juga terapi ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika Anda ingin tahu kurikulum vitae saya, atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio di bawah ini, di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kali ini kita akan ngambil tema ESQ-NLP dengan topik kimiawi persarafan dosa dan pahala. Sekali lagi, kimiawi persarafan dosa dan pahala. Tapi bagi Anda yang belum like dan subscribe, tolong subscribe dulu supaya nanti kalau topik lain lebih menarik, Anda akan mendapatkan pemberitahuan dari saya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kebaikan selalu mendatangkan ketenangan dan keburukan selalu mendatangkan kegelisahan. Jadi menurut riset neuroscience, ketika seseorang melakukan keburukan ini, ada 3 hormon yang teraktivasi. Sebaliknya kalau seseorang melakukan kebaikan-kebaikan, maka ada 4 hormon yang teraktivasi. Kemudian Dr. David Hawkins, SD, telah melakukan riset selama 20 tahun menemukan hubungan antara emosi, energi, dan perbuatan baik dan buruk. Nah, teman-teman sekalian, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita memanajemeni kimiawi persarapan kita itu supaya selalu bisa menghindari dosa, menjauhi dosa, dan termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang mendatangkan pahala dan ridho dari Allah SWT. Nah, jika Anda penasaran, ingin tahu seperti apa jawabannya, silahkan simak hingga tuntas supaya tidak gagal paham. Dapatkan juga terapi ikhlas yang bisa langsung kita rasakan efeknya. Oke teman sekalian, kita mulai langkah yang pertama. Jadi langkah yang pertama untuk memanajemeni kimiawi persarafan adalah mengaktifasi hormon-hormon tadi, hormon kebaikan. Jadi tadi dikatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 hormon yang teraktivasi ketika seseorang melakukan keburukan, yaitu hormon adrenalin yang terkoneksi dengan clock brain. Kemudian hormon kortisol, yaitu hormon stres. Kemudian seseorang yang serotoninnya rendah, biasanya orang itu akan menjadi impulsif. Jadi impulsif itu bisa mendorong orang untuk melakukan keburukan-keburukan kejahatan. Jika Anda ingin menjauhi keburukan, perilaku buruk, ataupun mungkin juga berbuat jahat, maka aktifasikanlah hormon-hormon kebaikan tadi, atau istilahnya adalah helpers high, yaitu yang pertama adalah hormon oksitosin. Ini adalah sebuah hormon yang menumbuhkan rasa kasih sayang, keterhubungan, konektivitas ya dengan sesama, dengan keluarga, dengan teman dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah hormon dopamin. Tapi hormon dopamin yang berupa hormon prestasi, hormon hadiah, hormon motivasi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah hormon endorfin. Hormon endorfin ini bisa membuat kita rileks, sehingga kita akan terdorong untuk selalu berpikir positif, bahkan mau menolong orang, filantropi, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah mengaktifasi tadi hormon serotonin, menaikkan hormon serotonin sehingga kita ini memiliki suasana hati yang nyaman, stabil, dan sebagainya. Nah, kemudian bagian yang kedua, langkah kedua, teman sekalian, bagaimana caranya memanage
kimiawi persarafan kita ini supaya kita ini dalam keadaan selalu ingin berbuat kebaikan-kebaikan. Yang kedua adalah memanage prefrontal cortex. Sekali lagi, yang kedua adalah memanage prefrontal cortex. Robert Sapolsky dari Stanford University juga sudah melakukan riset dan menemukan kecerdasan emosional berupa kemampuan pengendalian diri yang berada di otak prefrontal cortex. Kemudian penemuan beliau itu dipraktekkan ya, kepada sesama dosen dan para mahasiswa untuk mereprogram cara berpikir positif dan membangun habit dan perilaku-perilaku yang baik. Apa yang dikendalikan? Yang dikendalikan adalah tadi perilaku impulsif, naluriah yang distimulir oleh amigdala dan krobrain. Seperti dalam gambar ini. Jadi dalam gambar ini Anda melihat otak depan, prefrontal tengah, agak bawah sedikit di situ adalah di situ mewakili kekuatan-kekuatan keinginan dan visi. Ini sebagai contoh misalnya Anda mempunyai outcome mau berbuat baik. Mulai hari ini mau melakukan kebaikan, mau menolong orang, setiap hari melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, nanti kekuatan itu nanti akan dibantu oleh prefrontal sebelah kiri. Dari di situ melihatnya adalah dari sudut pandang di layarnya, yang di kiri di layar bukan kiri dari penglihatan Anda ya. Prefrontal kiri itu adalah kekuatan-kekuatan mewakili kemauan. Dari visi yang sudah Anda buat tadi Anda dorong supaya bisa menjadi sebuah kekuatan untuk melakukan tadi kebaikan-kebaikan. Tapi di situ guys, otak yang prefrontal kanan itu mewakili otak yang tidak akan, tidak ingin. Jadi otak itu dia mewakili dari naluri tadi, dari bawah sadar itu. Jadi bawah sadar orang itu sangat malas, tidak ingin berubah. Di sini terjadi pertarungan guys. Maka kalau Anda ingin memanage kimiawi persarafan Anda, maka Anda perkuat otak kemauan Anda atau otak yang berada di prefrontal sebelah kiri. Kemudian langkah yang ketiga, jika Anda ingin memanage kimiawi persarafan, melakukan kebaikan-kebaikan dan menghindari keburukan, bisa juga mengaktifasi energi positif Anda. Jadi tadi David Hawkins penelitiannya tadi, dia sudah menemukan koefisien dari energi-energi positif dan koefisien energi-energi negatif. Seperti dalam bagian ini, dari di situ yang di bawah, yang ada tulisan force, itu adalah energi-energi negatif. Kemudian yang di atas, yang power, itu adalah energi positif. Kita lihat seperti apa energi negatif itu. Jadi misalnya yang pertama, energi negatif itu bangga, ya bangga diri. Sombong, itu adalah merendahkan orang lain. Itu adalah energi negatif. Kemudian lebih rendah lagi, marah. Kemudian yang lebih rendah lagi adalah ambisi, ya keinginan itu adalah ambisi, dan seterusnya sampai kemudian bersalah, dosa, dan seterusnya. Itu adalah energi-energi negatif. Energi positif, apa itu? Nah, itu mulai dari berani. Berani itu mulai 10 pangkat 200. Terus, kemauan, itu lebih tinggi lagi. 10 pangkat 310. Kemudian acceptance, atau penerimaan. Jadi menerima, ridho, apapun yang terjadi itu sudah tinggi energinya, yaitu dia sudah 10 pangkat 350. Kemudian cinta, itu tinggi, 10 pangkat 500. Kemudian damai, damai itu orang yang tidak punya masalah dengan orang lain maupun terhadap dirinya sendiri. Yang paling tinggi adalah ikhlas, guys. Di situ enlightenment atau pencerahan, itu 10 pangkat 700 hingga 1000. Jadi energi negatif positif ini sangat unik, guys. Jadi dialektika energi positif dan negatif ini unik, guys. Contoh misalnya seperti ini. Kenapa orang-orang sukses itu justru orang-orang yang tidak terlalu berambisi? Malah orang-orang yang ikhlas dan dia di situ menjalankan tugasnya, pekerjaannya itu dengan penuh passion. Itu karena ikhlas dan passion itu berada di puncak-puncak energi. Sebaliknya orang yang bekerja karena dia ambisi, keinginan ingin kaya gitu ya, itu justru malah dia gagal terus-menerus karena dia berada di energi-energi yang negatif atau yang
rendah di situ. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang keempat. Jadi kalau Anda ingin memanage kimiawi persarapan Anda, yang keempat adalah dalam bahasa saya menemukan ilmu ikhlas dengan mengedit submodality Anda. Terapi yang ketiga ini Anda harus punya partner, guys. Jadi ini nanti saya berikan instruksi yang biasa saya berikan ketika saya memberikan secara massal, dan nanti juga contoh gambarnya juga di PT KAI waktu itu ya. Jadi urutannya begini. Ini urutan terapi edit submodality 1. Pertama, mintalah klien, para peserta ini berdiri secara berpasangan dengan menghadap searah. Peserta satunya berada di belakang yang lain. Kemudian yang kedua, peserta yang di depan diminta memutar tangan kanannya searah jarum jam. Rileks, santai, nyaman. Kemudian mintalah peserta menghentikan rentangan tangannya di tempat yang dirasa sudah tidak sanggup lagi. Nah, kalau sudah berhenti, kemudian peserta diminta untuk merasakan bagian mana yang terasa sakit. Apakah di pangkal lengan, di ketiak, dan sebagainya. Peserta yang di belakang diminta memberikan tanda seberapa jauh jangkauan tangannya. Pemain tadi yang merentangan tangan tadi, dia di posisi jam berapa. Katakanlah dia posisi di jam 6. Kemudian para peserta setelah tadi merasakan rasa sakitnya, sekarang diminta untuk kembali ke posisi semula. Nah, berikutnya peserta diminta untuk memutar tangannya lagi searah jarum jam. Usahakan jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan yang pertama. Jadi kalau tadi di jam 6, sebisa mungkin sekarang bisa jam 7 atau jam 8. Kemudian kalau sudah berhenti, kemudian ditanya lagi rasa sakitnya, apakah masih sama dengan yang tadi atau lebih sakit? Dan apakah tempatnya masih sama atau sudah berpindah? Nah, kalau sudah, maka peserta diminta lagi untuk kembali ke posisi semula. Kemudian lakukan break state. Kalau sudah break state, berikutnya adalah peserta diminta untuk menutup kedua matanya dengan pikiran dan perasaan rileks, nyaman, dan sebagainya. Nah, kalau sudah merasa nyaman, kemudian peserta diminta lagi untuk memutar tangan kanannya searah jarum jam kayak tadi, tetapi hanya dengan imajinasi, hanya dengan pikiran, tidak memutar tangan sungguh-sungguh. Nah, meskipun ini hanya imajinasi, juga peserta diminta untuk berhenti di tempat yang sama dengan tadi, ketika yang pertama memutar tangan kanan di. Ya, kemudian ditanya juga apakah merasakan rasa sakit. Nah, kalau sudah, kemudian diminta lagi kepada peserta, ditawarkan, saya tawarkan pada Anda, sekali lagi hanya dengan imajinasi, putarlah tangan kanan Anda lebih jauh dari 10 cm lagi. Tetapi dengan risiko rasa sakit 2 kali lipat. Rasakan sakitnya lebih pegal dan lebih sakit dari yang pertama tadi. Hanya dengan imajinasi. Kalau sudah, kemudian ditantang lagi, putarlah tangan kanan Anda 10 cm lebih jauh lagi. Dengan risiko rasa sakit 4 kali lipat. Rasakan rasa sakitnya yang luar biasa, rasanya seperti keseleo atau patah tulang, sakit sekali. Kemudian ucapkan pada diri Anda sendiri, aku terima rasa sakit ini dengan ikhlas. Sekarang juga. Sekarang yang terakhir, peserta diminta untuk membuka matanya. Nah, sekarang tahap yang terakhir ini, peserta betul-betul disuruh memutar tangan kanan lagi seperti yang awal tadi. Oke, peserta silahkan putarlah tangan kanan Anda sungguh-sungguh searah jarum jam dan jangan berpikir untuk berhenti. Dan peserta di belakang diminta untuk melihat putaran para peserta di depan. Dan melihat atau memindahkan tanda yang tadi, yang pertama tadi ya, dengan yang kedua ya, tanda yang pertama dipindah, sejauh mana putaran antara kedua dengan yang ketiga sesudah imajinasi. Berdasarkan pengalaman berulang-ulang, para pemain bisa memutar kanan-kanannya lebih dari 20 cm, bahkan ada yang 30 cm, bahkan ada yang 50 cm. Tapi anehnya guys, menurut testimoni peserta, para peserta ini yang itu justru yang terakhir ini justru tidak merasa sakit atau berkurang jauh rasa sakitnya. Oke, silahkan coba Anda praktekkan sendiri dengan pasangan Anda. Seperti apa rasanya terapi submodality 2 ini.
Jadi terapi submodality ini selain bisa membuat kita ini sabar dan tabah menghadapi cobaan yang seberat apapun, bisa juga digunakan untuk menghilangkan rasa takut. Jadi kalau kita ini takut menghadapi sesuatu, cobaan yang belum kita lakukan, coba Anda lakukan tadi. Jadi Anda bayangkan risikonya, kemudian Anda self-talk, katakan bahwa aku terima apapun risikonya dengan ikhlas. Nanti utamanya diubah begitu. Nah, sekarang silahkan Anda praktekkan terapi submodality ini, Anda ulang-ulang, Anda pelajari, simak ulang-ulang, dan dipraktekkan diulang-ulang sampai Anda bisa. Karena terapi submodality ini bukan hanya bisa membantu kita menemukan ilmu ikhlas, tapi juga bisa membuat kita ini sabar dan tabah menghadapi cobaan yang berat, rilis gitu ya. Bahkan bisa kita gunakan untuk menghadapi tantangan yang Anda rasakan berat. Jadi ketika Anda menghadapi satu tantangan ke depan yang Anda rasa sangat sulit atau berat dan belum pernah Anda lakukan sebelumnya, maka lakukanlah terapi ini. Insya Allah nanti akan sangat membantu. Jika Anda sudah berupaya untuk menerapkan 4 langkah memanage kimiawi persarafan tadi, ternyata Anda tetap tidak teraktivasi atau Anda sulit berubah, maka Anda perlu melakukan reprogramming. Anda perlu mengikuti coaching reprogramming servo mechanism. Jadi istilah servo mechanism pertama kali dikemukakan oleh Maxwell Maltz. Dia mengatakan bahwa di dalam sistem belief manusia, di mana belief yang sudah terbentuk dalam pikiran bawah sadar, selalu akan membimbing kita ke arah kesuksesan, keberuntungan, atau sebaliknya kesialan yang berulang-ulang. Jadi pikiran kita ini seakan-akan sudah ada pilot otomatis, guys. Yang akan mengembalikan kita kepada tadi, kedua nasib tadi. Nasib servo positif yang selalu membawa kesuksesan dan keberuntungan, atau servo negatif yang selalu sial, selalu gagal. Jadi kita sudah berupaya mengubah, ya memanage kimia beruntungan tadi, tapi tetap gagal juga. Nah ini karena servo kita masih negatif. Jadi servo mekanisme ini terbentuk karena perilaku kita sendiri di masa lalu yang kita lakukan berulang-ulang juga. Sehingga dia membentuk apa yang namanya behavioral pattern. Ya, silahkan lihat gambar di sini. Mereprogram servo mekanisme berarti menyusun atau melakukan program ulang di mana kita dulu secara sadar dan tidak sadar berpikiran, berperasaan, serta berperilaku. Secara berulang-ulang tadi. Reprogramming servo mechanism juga diajarkan oleh Mardigo Bosman. Anda tentu sudah kenal siapa beliau, motivator yang sangat terkenal. Tetapi kalau Anda ikut coaching beliau, mahal guys. Mungkin ikut beliau 1 orang, Anda coaching dengan saya, bisa bawa 10 orang guys. Tapi insya Allah tidak akan berbeda. Karena coaching itu beda dengan pelatihan motivasi. Jadi dalam coaching itu justru yang menentukan adalah peserta sendiri. Insya Allah Anda akan mengalami pengalaman coaching 8-14 jam yang tidak terlupakan seumur hidup Anda. Dalam coaching yang 12 jam, kita tambahkan sesi mensimulasi dan mempraktekkan skill berkomunikasi dan waking hypnosis. Jadi gini guys, setiap orang adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu ibaratnya uang logam. Jadi uang logam yang di sini adalah gambar Garuda, itu adalah servo Anda, self leadership Anda di situ. Kemudian yang gambar mata uang di situ adalah kemampuan Anda untuk berkomunikasi. Jadi dua-duanya harus bisa optimal, nanti akan kita coaching semuanya. Kemudian dalam coaching yang 14 jam, kita tambahkan inside out personal branding. Nanti dengan terlebih dahulu Anda akan kita lakukan psychotest untuk menemukan passion of life Anda. Ya, tadi passion termasuk kimiawi persarafan yang tinggi tadi yang mendorong pada kesuksesan, kemudian juga self confident Anda. Karena tadi optimis tadi juga masuk energi yang tinggi. Kemudian yang paling penting adalah Anda akan kami psikotes personal values masing-masing untuk menemukan kekuatan diri Anda itu di mana. Jadi Anda mulai hari ini nanti Anda hanya akan melakukan aktivitas pekerjaan bisnis yang sesuai dengan kekuatan diri Anda, personal values Anda, dan
passion of for life hidup Anda. Nanti setiap peserta, guys, akan mendapatkan buku ini. Buku ini hampir 250 halaman, isinya praktek semua. Nanti saya ajarkan untuk mempraktekkan apa yang ada di buku ini. Nanti yang tidak sempat di-coachingkan, Anda bisa lakukan sendiri karena buku ini isinya hanya tutorial. Nah, silakan bagi yang berminat, hubungi saya di nomor WA 0815 769 8288. Sekali lagi, silakan hubungi saya di nomor WA 0815 769 8288. Oke guys, nggak usah ragu-ragu, Anda pasti bisa mengundang saya karena saya tidak komersial. Saya hanya ingin berbagi ilmu. Sampai ketemu lagi di coaching saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.